Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 42. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Bu, tolong bawa Lila ke taman belakang dulu. Aku harus bicara dengan anak ini. Ucap Tuan Gunawan sambil menatap geram pada Wira. Bahkan tatapan tajam itu terasa mampu membelah tubuh Wira menjadi dua bagian. Menyadari keadaan, Ibu dan juga Bibi Arum pun segera membawa Lila menuju taman belakang untuk memberi makan ikan yang merupakan kegiatan yang paling disukai Lila. Wira yang sudah menebak bahwa tersangka utama jika Via lecet sedikit saja adalah dirinya, hanya dapat berpasrah. Lagi-lagi dirinya harus menjadi tumbal kemarahan sang ayah. Namun, ia tetap berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Ayah, ini bukan aku yang jangan membela diri. Kau tidak berubah, Wira. Jadi karena ini kau meminta Via menginap di rumahmu, ha? Suara Tuan Gunawan menggelegar di ruangan itu. Mendengar ucapan ayah, Wira dan Via hanya saling melirik bingung. Akhirnya Via mencoba menjelaskan agar kesalahpahaman tidak terjadi. Ayah, tapi ini bukan Mas Wira yang melakukannya. Ucap Via menundukkan kepalanya. Via, jangan terus membelanya, nak. Wira sudah keterlaluan seperti ini, dan kau masih saja membelanya. Wira menghela nafas panjang mendengar tuduhan yang terus terarah padanya. Jika dulu dirinya yang terus salah paham tentang kedekatan Via dan ayahnya, kini segalanya malah berbalik. Sang ayah yang kini terus salah menduga dan menuduh Wira yang macam-macam. Ya, bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Wira masih mencoba membela diri. Apalagi yang mau kau jelaskan? Ayah menarik Via ke belakang punggungnya. Pria paruh baya itu tidak akan rela jika siapapun menyakiti menantu kesayangannya. Sekalipun pelakunya adalah anaknya sendiri. Wira melirik Via dan ayah bergantian. Akhirnya ia memilih mengajak ayah berbicara. Hanya berdua saja di ruang kerja. Dan meminta Via ke taman belakang menyusul Lila. Dengan tangan terkepal dan raut wajah terlihat geram, pria parubaya itu menatap layar ponsel milik Wira yang berisi rekaman CCTV penganiayaan Aldi pada Via. Tadi sebelum meninggalkan rumahnya, Wira sempat memindahkan rekaman CCTV ke ponsel sebagai barang bukti untuk laporannya ke kantor polisi. Bukankah ini Aldi? Dia adalah temanmu kan? Pemilik perusahaan Apus Mandiri. Iya ya, dia juga yang mengejar Via saat ayah menolongnya di hotel. Apa? Tuan Gunawan terbelalak. Kemarahan seakan telah membakarnya. Jadi laki-laki ini yang mengejar Via malam itu? Tanyanya diikuti anggukan kepala oleh Wira. Iya ya, dan dia masih terus mengejar Via. Dia bahkan membatalkan perjalanan bisnisnya keluar kota hanya untuk bisa mendekati Via. Untung saja semalam aku sudah pulang, jadi tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Kurang ajar. Berani sekali dia melakukan ini pada menantuku. Gerutunya penuh emosi, lalu kembali menatap tajam pada Wira. Dan kau sendiri tidak berbuat apa-apa. Suami macam apa kau ini? Wira tak menjawab. Tidak ingin sang ayah mengetahui apa yang telah dilakukannya pada Aldi. Ia memilih diam. Jika saja bukan karena Via yang menangis ketakutan, mungkin Wira sudah gelap mata dan akhirnya menjadi seorang pembunuh. Aku baru melaporkannya pada pihak berwajib. Tapi aku perlu menunjukkan rekaman itu pada ayah lebih dulu. Tidak perlu. Biar aku saja mengurus orang ini. Tanpa banyak bicara lagi, Tuan Gunawan meraih ponsel dari saku jasnya dan menghubungi seseorang. Jika sudah seperti ini, maka Wira atau siapapun tidak akan mampu berbuat apa-apa. Wira bahkan tak mau menebak apa yang akan dilakukan sang ayah pada Aldi. Mengingat seberapa berkuasanya seorang Tuan Gunawan,
Bahkan ia mampu membuat perusahaan kecil milik Aldi bangkrut hanya dalam 1 hari saja. Hingga beberapa saat kemudian, Wira baru akan mengutarakan sesuatu yang sedang menjadi beban pikirannya. Ada sesuatu yang mau aku bicarakan dengan ayah. Raut wajah Wira sudah berubah serius. Apa itu? Terdiam beberapa saat, Wira belum sanggup berkata-kata. Ucapan dokter tadi pagi masih jelas terekam di benaknya. Tadi aku dan Via ke rumah sakit. Hasil pencocokan sumsum tulang belakang sudah keluar. Dokter bilang aku tidak bisa menjadi pendonor untuk Lila. Ucap Wira. Ia terlihat sedih setelah mengucapkan kalimat itu. Begitupun dengan ayah yang terlihat begitu terkejut. Walaupun sebelum tes dilakukan, para dokter sudah menjelaskan bahwa kemungkinan kecocokan tidak begitu besar. Bagaimana dengan hasil tes DNA-nya? Positif. Lila memang benar anakku. Tapi walaupun begitu aku tetap tidak bisa menjadi pendonornya. Tuan Gunawan menyadarkan punggungnya di kursi. Jika saja kesehatan Lila dapat dibeli dengan uang, akan ia berikan seluruh harta kekayaannya demi sang cucu kesayangan. Apa ada cara lain yang bisa ditempuh untuk Lila? Dokter Willy pernah bilang padaku, ada satu cara yang bisa ditempuh. Seandainya saja Lila punya seorang adik, kita bisa mendapatkan dari plasentanya. Tapi walaupun aku dan Via punya anak lagi, kemungkinannya tidak akan sebesar seorang anak yang berasal dari ayah dan ibu yang sama. Jadi maksudmu? Sarah, dia harapan kita satu-satunya untuk saat ini. Ucapan Wira menatap ayahnya. Tapi kita tahu seperti apa Sarah. Dia bahkan tidak menginginkan kehadiran Lila. Karena itu dia membuangnya. Dia tidak akan mau menjadi pendonor untuk Lila. Pria parubaya itu menghela nafas. Dengan mata terpejam, bayangan Sarah kembali bermunculan di benaknya. Betapa dahulu ia sangat menyayangi seorang gadis yang dipilihnya sebagai menantu. Namun kasih sayangnya dibalas dengan pengkhianatan yang akhirnya menghancurkan keluarganya selama bertahun-tahun. Hingga kehadiran Via yang bagaikan oase di gurun pasir. Baiklah. Kalau begitu berikan alamat Sarah padaku. Raut wajah Wira pun berubah mendengar ucapan sang ayah. Ayah mau menemuinya? Kita tidak ada pilihan lain. Aku akan coba membujuknya. Itu akan percuma ya. Sarah tidak akan mau. Dia bilang padaku dia tidak peduli pada Lila. Seketika bola mata Wira dipenuhi cairan bening mengingat semua perbuatan Sarah. Kasihan anakku yang harus terlahir dari seorang ibu seperti Sarah. Dia benar-benar tega melakukan itu pada anaknya sendiri. Wira mencoba menepis perasaan sakit yang selama bertahun-tahun membelenggunya. Setidaknya kita harus mencoba demi Lila. Aku tidak yakin ayah. Aku yang akan menemuinya. Akan kuberikan apapun yang dia inginkan. Asal mau menyelamatkan Lila. Kenapa Sarah setega ini? Sedangkan Via, dia rela melakukan apapun hanya demi anak yang bahkan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Dan bodohnya, aku pernah menyakitinya. Rasa sesal Wira yang begitu besar membuat genangan air di pelupuk matanya. Tuan Gunawan pun menepuk bahu anaknya itu. Karena itu, cintai Via dan jangan pernah menyakitinya lagi. Dia layak untuk bahagia. Dan kau, lupakanlah kenangan tentang Sarah. Ujarnya membuat Wira mengangguk pelan. Bersambung.